Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Info terkini kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iluk Irma Afriliani dengan sejumlah informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Mari kita simak berita pertama. Diduga menjadi korban pembunuhan seorang wanita paruh baya yang diketahui merupakan pegawai kantor Samsat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ditemukan tewas dengan luka parah bagian kepala dan tangan di sebuah warung di pinggir jalan raya Ngawi, Magetan. Warga di jalan sekitar jalur Ngawi Mauspati dikejutkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah kedai minuman. Korban diketahui bernama Tanti Rahmawati ditemukan oleh pemilik warung saat akan membuka dagangannya. Anggota Reskrim Polres Ngawi yang melakukan olah TKP mendapati sepeda motor korban berada di sekitar lokasi. Diduga wanita yang bekerja sebagai petugas lapangan di Samsat Ngawi tersebut merupakan korban. Kita lihat dari jauh itu adalah ada bercak darah di atas kepala. Saat ini unit Iden Satreskrim Polres Ngawi sedang melaksanakan olah TKP dan akan dilanjutkan melaksanakan. Untuk yang diduga pelaku sedang dilaksanakan pengejaran oleh unit opsional Satreskrim Polres Ngawi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke RSUD Suroto Ngawi, Jawa Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Ngawi, Jawa Timur, info terkini melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun sejumlah pangan mengalami kenaikan. Harga cabai menjadi Rp78.000 per kilogram, sementara telur ayam ras kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mengalami fluktuasi atau kenaikan tidak tetap di jelang akhir tahun. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya tembus di angka Rp100.000, kini berada di angka Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga telur naik menjadi Rp32.000 dari yang sebelumnya Rp19.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak goreng curah dan kemasan, kenaikannya turut signifikan. Minyak goreng kemasan merangkak Rp42.000 per 2 liter dari yang sebelumnya Rp27.000. Sementara itu, minyak goreng curah dari yang biasanya Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Lama ya, itu naiknya juga bertahap ya, dari 27.000. Ini naiknya sebelum Natal atau? Oh, udah lama itu udah berapa bulan yang lalu. Ini khusus untuk yang minyak ya? Iya, kalau telur sebelum Natal. Ya mudah-mudahan distabilkan lagi. Jangan sampai peternak rugi banyak. Belum belanja gitu ya, bingung juga ya buat harga cabai kan naik turun, apalagi sekarang telur juga naik turun juga. Sekarang kan harga telur udah mencapai 40 ya. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kebutuhan pangan kembali normal. Kita ke informasi mengenai dampak erupsi Gunung Semeru. Di mana sempat terputus akibat erupsi Gunung Semeru 4 Desember lalu, jalur alternatif penghubung Kabupaten Lumajang di Dusun Curah Kobokan kembali bisa dilalui warga. Inilah jalur alternatif di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kembali dibuka pasca terputus diterjang guguran awan panas 4 Desember 2021 silam. Jalur ini merupakan satu-satunya akses warga dari Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Malang maupun sebaliknya, setelah jembatan Geladak Perak ambruk. Untuk melalui jalur ini, pengendara harus menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru, sekitar 2 km dengan medan pasir berbatu. Saya nggak takut, biasanya kalau siang kan sudah nggak boleh, kalau lihat cuaca gitu kan nggak boleh lewat, makanya saya pagi lewat sini. Gitu. Kenapa lewat sini, Pak? Ya jalur yang paling terdekat di sini ya untuk menuju Lumajang. Ya, biasanya saya lewat Tumpak Gelaga sana, sebelum di sini bisa dilewat. Memang sebelum erupsi sudah ada, Pak? Ya sudah ada untuk jalur tambang juga penyeberangan. Mulai tahun zaman Belanda ini cuacanya buruk, saya stop di sini. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali di info terkini pemirsa.
PSSI serahkan bonus bagi timnas Indonesia yang menjadi runner-up Piala AFF 2020. Tak hanya bonus, PSSI juga meminta karantina dipercepat karena pemain harus kembali membela klub mereka. Timnas Indonesia hari ini menjalani karantina kembalinya dari Singapura mengikuti Piala AFF 2020. Timnas menjalani karantina selama 5 hari setelah menjalani sistem bubble yang ketat di Singapura selama turnamen. Pemain segera kembali ke masing-masing klub karena Liga 1 putaran kedua sudah dimulai. Dengan resmi saya bubarkan, namun saya memberikan arahan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mereka. Karena mereka kembali ke klub, mereka harus tetap menjaga stamina, performa, lain sebagainya. Ada agenda ke depan masih banyak, ada AFL U23, kemudian ada SEA Games, kemudian nanti ujungnya juga ada AFF senior lagi seperti sekarang, dan nanti ada FIFA birthday yang harus mereka ikuti bersama. Nanti penunjukan pemain tentunya nanti Sinteyong akan melakukannya. Menghabiskan malam pergantian tahun, Sjoli ditemukan tewas di perlintasan kereta api di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kematian Sjoli, Zaki, dan Ella mengejutkan warga sekitar karena keduanya terlihat menghabiskan pergantian malam tahun baru bersama, dengan nongkrong di perlintasan rel kereta api di Kelurahan Kota Negara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi kedua korban ke RSUD Lahat. Menurut RW setempat, tewasnya Sjoli baru diketahui sesaat setelah sholat subuh. Kondisinya korban luka berat, namun tidak ada warga yang tahu pasti penyebab tewasnya Sjoli ini. Ketua RW pun menghimbau demi keamanan lokasi perlintasan kereta api tidak dijadikan tempat nongkrong. Pemirsa, mobil dinas Patwal Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tengah mengawal sebuah mobil mewah ditilang Satlantas Polres Bogor. Petugas menilang mobil Patwal Dishub Kota Bekasi karena hanya melawan arus saat jalur menuju puncak dilakukan pemberlakuan satu arah. Mobil dinas pengawalan milik Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tengah mengawal 2 unit kendaraan pribadi ditilang polisi. Mobil Patwal yang dikendarai petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi bernama Dede ini dikejar polisi karena mengawal dengan melawan arus saat kendaraan lain antri di pos pemeriksaan di pertigaan Gadok Ciawi arah puncak. Hah? Kamu salah ngelawan ya? Ngelawan alus ya? Itu bawa pejabat siapa, Mas? Tamu Pak, tamu. Tamu siapa? Wali kota ya? Bukan wali kota. Siapa? Siapa Pak? Tamu aja, tamu minta tolong. Tamu minta tolong. Pejabat atau bukan Pak? Bukan. Bukan. Kenapa nggak koordinasi sih Pak? Selain melawan arus yang membahayakan, mobil ini juga menggunakan lampu strobo warna biru yang biasanya dipergunakan mobil patroli pengawalan polisi. Dalam kejadian ini, polisi juga meminta petugas Dishub Kota Bekasi tersebut untuk melepas lampu strobonya. Melanggar aturan tentang lalu lintas. Jadi kan hampir tabrakan juga tuh sama dengan kendaraan yang arah Jakarta kan? Betul. Yang dari puncak. Betul. Jadi tadi berlawanan dengan kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta. Sehingga kalau ini kan masuknya kategorinya masih pelanggaran. Dan lalu kendaraan yang dikawal itu akan ditilang juga kan? Karena kan juga sama-sama melawan arus kan? Ya, untuk kendaraan yang dikawal tadi sudah saya sampaikan. Saya sudah memberikan sosialisasi dan saya edukasi bahwasanya untuk pengawalan itu sesuai amanat undang-undang itu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu lintas jalan termasuk dishub. Sang sopir pun harus merelakan surat izin mengemudi diambil petugas dengan diganti surat bukti pelanggaran alias tilang. Dari Bogor, Jawa Barat, informasi terkini melaporkan. Berita tadi menutup acara info terkini pagi ini. Saya Iluk Irma Afriliani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.